Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tadi sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya kontrak perkuliahannya, yaitu yang terdiri dari peraturan-peraturan yang harus kalian patuhi ya, dan juga materi yang akan nanti kita pelajari selama 1 semester. Nah, sekarang kita lanjut ke materinya ya, untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya, lanjutan. Untuk malam ini, materinya yang akan kita pelajari yaitu, nah ini ada outline-nya ya, yaitu instalasi software Java dan komponen pendukungnya. Dan juga ada pengenalan konsep GUI ya, pengenalan konsep GUI, dan nanti ada contoh sederhana membuat form hello. Nah, untuk instalasi software Java ini, yang pasti wajib harus kalian install itu adalah instalasi JDK-nya, Java Development Kit-nya, dan software Apache NetBeans-nya untuk nanti kita editor Java-nya. Nah, untuk JDK kan kalian sudah pernah install ya, waktu semester yang lalu kan dulu sudah pernah Ibu ajarkan di PBO yang awal. Nah, kalian tinggal lanjutkan dengan menginstal software Apache NetBeans. Lalu nanti ada konsep GUI yang akan kita pelajari, ada kelas atau komponen GUI, Graphical User Interface pada aplikasi, dan juga nanti kita akan belajar mengenai pengenalan IDE-nya ya, Integrated Development Environment-nya, IDE-nya dari Apache NetBeans. Dan yang terakhir ada contoh membuat aplikasi sederhana Home Hello. Nah, untuk komponen pendukungnya apa aja? Nah, berikut ini adalah software dan komponen pendukungnya yang digunakan, yang akan kita gunakan selama perkuliahan. Yang pertama, ini wajib ya, JDK versi 10. Nah, di sini yang Ibu gunakan versi 10. Tapi kalian sesuaikan saja ya dengan sistem operasinya, dengan OS di komputer kalian masing-masing. Kalau kalian sudah pernah install, udah pernah belajar Java, pasti udah install, berarti nggak usah install lagi ya. Nah, tinggal kalian lanjutkan untuk mendownload Apache NetBeans ya. Apache NetBeans-nya itu di sini Ibu gunakan yaitu versi 11 ya, 11.1 atau 11.2 ya untuk editor GUI-nya. Kalian bisa download di website resminya Apache NetBeans ya. Nah, nanti akan Ibu praktekkan nanti ya pada saat kita perkuliahan nanti melalui Zoom meeting. Nah, yang selanjutnya kalian juga install appsource-nya. Ini untuk koneksi ke database MySQL nanti versi yang Ibu gunakan adalah 930. Nah, mungkin yang untuk appsource ini bisa menyusul belakangan ya. Nanti kalian bisa cari source-nya sendiri di Google ya. Ini semuanya aplikasinya itu semua softwarenya ini open source, jadi bisa kita install dan bisa kita bagikan secara free karena sifatnya open source ya. Nah, lalu yang pertama, sekarang kita lanjut ke konsep pemrograman GUI. Apa itu GUI? GUI itu singkatannya tadi apa? Ada yang masih ingat? Yaitu Graphical User Interface ya. Jadi tampilan antar muka komputer antara si user dengan si pengguna ya, itu namanya GUI. Jadi pada dasarnya pemrograman GUI ini atau Graphical User Interface itu pemrograman yang mengandalkan kemampuan tampilan dalam bentuk grafik ya, di mana program yang dibuat itu dapat memberikan kenikmatan tersendiri dalam penggunaannya. Jadi kalau pemrograman GUI ini tampilannya itu udah nggak monoton, udah nggak hitam putih atau mode DOS. Nah, kalau yang sebelumnya, Java yang sebelumnya, Java awal kan kita masih hitam putih ya, masih mode DOS. Tapi untuk yang sekarang kita menggunakan NetBeans, tampilannya sudah lebih cantik ya, sudah dalam bentuk grafik. Nah, kalau kita lihat pada gambar berikut, menjelaskan bahwa interaksi yang terjadi antara si user dengan program melalui sebuah tampilan yang sudah berbentuk grafik. Nah, di sini ada nih, di sini ada si user, kita lihat gambarnya ya. Dia berhadapan dengan monitornya dia ya nih. Nah, ini dia sudah menggunakan GUI, Graphical User Interface, antar muka pemakainya itu sudah berupa visual. Nah, selanjutnya, untuk sedangkan interaksi yang terjadi antara pengguna dengan komponen GUI, antara si user dengan komponen GUI itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Artinya, apabila kita ini sebagai user, kita menggunakan GUI pemrogramannya, maka ada banyak hal yang bisa dilakukan, yaitu
bisa menekan tombol. Jadi ada beberapa tombol. Kalau misalkan Java yang sebelumnya kan kita harus panggil lagi ya komponen GUI-nya, import Java, swing lagi. Nah, kalau di NetBeans ini tidak, kita nggak perlu import swing-nya lagi, tapi kita tinggal tarik aja nanti komponennya. Seperti pemrograman visual yang lainnya ya, seperti pemrograman Delphi atau VB. Nah, jadi ada penekanan komponen tombol. Lalu bisa membuat pilihan pada menu. Kita bisa buat menu ya. Lalu kita bisa melakukan tekan enter pada objek teks. Objek teksnya bisa kita tekan enter. Bisa juga ada pergerakan tombol scroll bar di aplikasinya nanti yang akan kita buat. Dan juga ada penekanan tombol close pada objek Windows. Kita bisa bikin tombol close sendiri kalau mau nge-close dari program. Dan lain-lain. Selanjutnya, ada 3 tipe ya program yang berbasis pada GUI komponen. Ada 3 tipe apa saja nih yang berbasis pada GUI komponen? 3 tipe program. Yang pertama, graphical komponen. Sudah pasti ya, graphical komponen tampilannya berbentuk grafik ya, yaitu berupa rancangan tampilan program yang dikemas dengan menggunakan komponen-komponen grafik. Lalu yang kedua, ada listener methods-nya. Nah, listener methods ini berfungsi untuk menerima dan merespon event yang terjadi. Jadi nanti ada event dari tombol tersebut apa yang mau kita lakukan, apakah mau diklik atau mau di enter. Nah, itu listener methods. Lalu ada application methods. Nah, application methods ini fungsi-fungsi atau baris perintah yang berguna bagi pengguna untuk menghasilkan kegiatan dalam bentuk respon. Jadi kesimpulannya, untuk graphical components ya seperti tombol ya, terus contohnya tadi ya misalkan ada tombol oke, kita klik. Nah, seperti itu. Atau listener methods, graphical components ini berarti komponen grafiknya ya, seperti tombol. Nah, untuk listener methods itu berguna untuk menerima event dari tombol yang dikliknya. Tombol itu mau diapain nih? Mau diklik, berarti eventnya itu adalah diklik. Nah, itu terdapat di listener methods. Application methods itu berisi program yang akan dijalankan pada saat eventnya itu terjadi. Nah, itu 3 tipe program yang berbasis kepada GUI komponen. Nah, yang selanjutnya adalah kelas atau komponen GUI pada aplikasi. Nah, banyak sekali ya komponennya yang udah disiapkan oleh Java ya untuk membuat sebuah tampilan yang berbentuk GUI. Nah, terutama di dalam Apache NetBeans ini. Jadi apa bedanya dengan Java yang sebelumnya? Yang Java yang sebelumnya kan kita menggunakan JCreator ya untuk membuat programnya. Nah, kalau dalam JCreator itu bisa saja kita buat aplikasinya tampilannya itu grafik ya atau visual, tapi di situ kita harus import komponennya secara manual. Tapi kalau menggunakan NetBeans, di sini kita nggak perlu import lagi karena sudah tersedia komponennya, kita tinggal klik dan tarik atau seret ke form yang sudah disediakan. Nah, itu perbedaannya. Jadi lebih simple. Tapi kalau yang NetBeans ini memang agak berat ya untuk pertama kali pada saat dijalankan, tapi seterusnya enggak. Nah, daftar komponen apa saja nanti yang akan digunakan? Kita bisa lihat nih pada tabel berikut. Jadi banyak nih komponennya nanti yang akan kita gunakan. Ada JWindow, ada JLabel, jadi depannya semua J ya, karena kan berbasiskan pemrograman Java ya. Ada JProgress bar, ada timer dimension, ada di JFrame, JDesktop dan lain-lain. Nah, di sini ada kegunaannya. Bisa kalian baca sendiri kegunaannya untuk apa saja. Nah, di sini banyak nih komponennya. Ini nanti kira-kira komponen yang akan kita gunakan atau kita pelajari ya. Mudah-mudahan sih keburu ya. Selama 1 semester ini kita mempelajari semua komponen ini. Ada JText field area, ada JText area, JText field untuk menginput string, text area untuk menginput string yang lebih dari 1 baris, ada JScroll pane, ada JCombo box. Combo box biasanya isinya daftar pilihan, ada button group, JRadio button, dan seterusnya. Banyak ya komponennya. Ibu nggak sebutin satu-satu ya. Nah, terus kita sekarang masuk ke pengenalan IDE Apache NetBeans-nya. Nah, di sini software yang Ibu gunakan kan yang akan kita gunakan ya selama 1 semester itu adalah Apache NetBeans. Jadi bagaimana Apache NetBeans itu awal mulanya? Nah, di sini kita akan pengenalan lingkungannya ya. IDE itu adalah lingkungan
pemrogramannya si Apache NetBeans ya, IDE itu Integrated Development Environment. Jadi sebuah aplikasi IDE atau Integrated Development Environment yang berbasiskan Java dari Sun Microsystem yang berjalan di atas Swing. Nah, jadi si NetBeans ini dia berbasiskan Java ya, dari Sun Microsystem ya yang berjalan di atas Swing. Nah, Swing itu adalah sebuah teknologi Java untuk pengembangan aplikasi desktop yang dapat berjalan pada berbagai macam platform seperti Windows, Linux, Mac OS, dan Solaris. Nah, sebuah IDE merupakan lingkup pemrograman yang diintegrasikan ke dalam suatu aplikasi perangkat lunak yang menyediakan graphic user interface atau GUI, suatu kode editor atau teks, suatu compiler, dan suatu debugger. Nah, jadi Apache NetBeans itu dia awalnya itu dulu sejarahnya ya di sini dituliskan dengan bahasa pemrograman itu berbasiskan Java ya, dari Sun Microsystem dulu yang membeli NetBeans pertama kali. Dulu namanya belum Apache, masih NetBeans aja. Nah, lalu pada waktu masih versi awal ya, NetBeans 1, 2, 3. Nah, pada saat NetBeans sudah versi yang ke-10 ke sini, 10 ke atas, nah lalu dibeli sama Apache. Jadi namanya Apache NetBeans. Nah, kalian bisa lihat deh sejarahnya. Ada di webnya NetBeans ya. Bisa kalian buka ya, web NetBeans, apache.netbeans.org ya kalau nggak salah, bisa kalian lihat sejarahnya itu. Di sana diceritakan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengenal, sebelum kita akan menggunakan Apache NetBeans, kita harus tahu dulu nih lingkungannya di sini seperti apa. Kita harus familiar dulu kan pastinya IDE Apache NetBeans itu seperti apa. Nah, di sini yang ibu gunakan adalah IDE yang ibu gunakan adalah Apache NetBeans versi 11.2 ya. Yang terbaru itu 12.4 ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, paling atas ini ada menu bar ya, file, edit, view. Lalu selanjutnya di bawah menu bar ada tombol-tombol toolbar ya, untuk shortcut untuk membuka project atau untuk mengesave atau untuk mengcompile di sini. Yang warna hijau ini untuk mengcompile. Lalu di sebelah kiri ini ada yang namanya Project Explorer. Di sini ada tab project sama project service. Jadi nanti di sini ketahuan form yang kita pakai itu form yang kita gunakan. Di sini ada kelas apa aja. Kemarin kan filenya itu .java ya, nanti di sini kelihatan ada file .java apa saja. Lalu ada daftar page package di sini. Nah, di sini jendela utama ini, nah ini adalah form Windows-nya untuk kita mendesain rancangan yang akan kita buat. Desain, kalau kita klik tab source adalah untuk mengetikkan kode pemrogramannya. Nah, di sebelah kiri di bawahnya Project Explorer, di sini ada daftar komponen yang akan digunakan, nanti tampil di sini. Komponen yang kita gunakan di dalam form JFrame ini apa saja, ada button atau label, di sini nanti akan tampil semuanya. Nah, di sebelah kanan itu ada palette atau komponen palette. Nah, palette ini adalah komponen-komponen nanti yang akan kita gunakan untuk mendesain. Nanti di sini kita tinggal klik komponennya yang mana, terus kita tarik, kita lepas. Nah, seperti itu ya. Sama seperti pemrograman visual yang lainnya, yaitu ya seperti Delphi atau VB sama ya. Nah, di bawahnya ada properties ya, jendela properties. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Nah, nanti kita nanti akan ibu praktekkan ya pada saat kita menggunakan perkuliahan menggunakan Zoom meeting, nanti akan ibu praktekkan. Nah, kumpulan palet NetBeans-nya apa aja nih? Komponen palet yaitu berisi apa? Berisi kumpulan icon yang menggambarkan komponen-komponen yang terdapat pada VCL atau Visual Component Library-nya si Java ya, atau NetBeans. Ada swing container, di dalam swing container nih ada komponen label, ada J label ya, di depannya J, awalannya J label, J text field, J text area, J button. Nah, nanti bisa kalian lihat sendirilah. Lalu ada swing control, di dalamnya swing control juga ada lagi komponennya beda-beda ini. Di sini dibedakan, dikelompokkan. Ada swing container, swing control, swing menu, swing window, swing filler, AWT, dan beans.
Nah, itu daftar kategori dari komponen paletnya yang ada di Apache NetBeans. Nah, di sini swing container isinya apa aja nih? Ada komponen panel, toolbar. Nah, ini contoh komponen yang ada di swing control. Lalu swing menu ada menu bar, menu. Nah, seperti itu ya, nanti bisa lihat sendiri deh kalau udah install. Nah, nanti setelah kita mengenal lingkungan dari Apache NetBeans atau IDE-nya itu seperti apa, nah sekarang kita akan buat suatu aplikasi sederhana from hello ya. Kita buat dulu project barunya. Project barunya itu gimana? Nah, kita harus sebelumnya pertama kali itu kita harus membuat sebuah project pada aplikasi NetBeans. Caranya klik menu file, new project, nanti akan tampil window seperti gambar di bawah ini. Nanti kita akan milih nih, kita suruh milih projectnya. Ada Java with Maven, Java with Gradle, Java with Ant. Nah, kita pilih yang Java with Maven aja ya, yang buat pemula. Terus kita pilih Java application. Nah, di sini udah Ibu jelaskan ya. Terus kita ketik tombol, kita klik tombol next. Nah, nanti selanjutnya di tombol next itu kita akan membuat nama projectnya apa nih. Nah, nanti kalian tinggal ikutin aja langkah-langkahnya nih yang ada di slide yang sudah Ibu jabarkan. Kalian ketik latihan pertemuan 1. Nah, terus project location-nya kalian tentukan. Mau ditaruh di mana? Kalau bisa sih Ibu sarankan kalian buat satu folder ya, yang isinya untuk pemrograman PBO lanjut selama 1 semester ini. Nah, di sini Ibu buat folder program PBO lanjut. Nanti kalian buat juga seperti ini atau terserah. Pokoknya program itu kalau bisa projectnya itu dikumpulin dalam satu folder ya. Kalian tentukan di mana nyimpannya. Nah, ini biarin aja ya seperti ini, nggak usah dirubah. Lalu klik tombol finish. Nah, kalau udah finish, nanti kita lihat nih tadi yang di sebelah kiri di bagian tab project ya. Pada project explorer nanti akan terlihat ada project baru namanya latihan pertemuan 1. Ini project barunya nanti terlihat di tab project yang sebelah kiri. Nah, setelah udah jadi projectnya, kita masih ada harus buat formnya dengan menggunakan JFrame ya. Kita kasih nama nanti form hello. Caranya gimana? Kita klik kanan project tadi, project latihan pertemuan 1, klik kanan ada menu new, kita pilih JFrame form. Kita pilih menu JFrame form. Oke. Nah, nanti di sini kita kasih nama kelasnya apa nih? Nanti otomatis nama kelasnya juga from hello .java ya. Nama formnya juga from hello .form hello. Nah, projectnya tadi ya, pertemuan 1, latihan pertemuan 1, package-nya, tentuin nama package-nya atau lokasi kelas pada package latihan pertemuan 1. Pilih yang latihan pertemuan 1, package-nya, terus klik tombol finish. Nah, setelah kita udah berhasil nambahin, nanti akan muncul di sebelah sini. Di dalam tab project tadi ada muncul form hello.java dan di sebelah kanannya form hello.java ada formnya keluar. Akan muncul seperti gambar ini ya. Nah, selanjutnya kita sekarang akan mendesain form hello tersebut. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mendesain ya, kita akan melakukan perubahan pada form hello tersebut. Nah, kalian bisa tambahkan JLabel ya untuk ngetik label, JText field dan JButton. Nanti label teksnya bisa diganti dengan nama. Nah, nanti sih ini kayaknya mendingan nanti dipraktekin ya. Ibu praktekin, kalian bisa lihat langsung ya. Tapi di sini sudah Ibu jelaskan nih, variabel name-nya nggak usah dirubah ya, tetap JText field 1, JButton juga variabel name-nya JButton 1. Kita buat tampilan dulu deh sederhana seperti ini. Label, text field, sama button. Satu label, satu text field, sama satu button. Nah, selanjutnya kita nambahin event action perform pada JButton. Nah, supaya agar sebuah objek dapat menangkap event yang dilakukan oleh si user. Nah, maka kita harus menambahkan sebuah listener pada objek tersebut. Contohnya, pada aplikasi ini akan menangkap event ketika tombol OK tadi diklik oleh si user. Nah, dengan menggunakan event action perform, caranya gimana? Kita bisa klik kanan button OK ini, klik kanan, pilih event action perform, kita klik.
Nah, seperti itu kita klik kanan yang komponen J button tadi, atau bisa juga kita double klik komponen J button ini. Kita double klik, klik, klik. Nah, nanti dia otomatis akan masuk ke tab source pemrogramannya. Seperti ini. Nah, setelah menambahkan sebuah listener action perform pada objek J button, kita harus mengimplementasikan metode atau fungsi untuk listener tersebut. Nah, dengan metode ini, maka programmer atau developer dapat menentukan kegiatan atau respon yang akan dilakukan pada aplikasi. Nah, kita ketik nih listing programnya di dalam event J button 1 action perform. Nah, yang diketik apa? Ini ya. Di sini kita buat tampilan atau pesan dengan menggunakan komponen J option pane ya. Titik show message dialog. Nah, seperti ini kalian tinggal ikuti saja. Hello. Nah, nanti akan ada kata hello. Lalu ada di sini JText field titik JText itu artinya akan mengambil teks dari komponen JText field. Lalu pesan. Judulnya pesan. Nah, seperti ini sintaknya. Nah, setelah itu bisa kita run. Nah, terakhir kita akan lakukan tes aplikasi yang udah kita buat dengan cara menjalankan file from hello.java ini. Nah, caranya bisa kalian klik langsung tombol run project yang warna hijau ini, tinggal diklik. Nanti dia akan merun, proses, terus langsung keluar hasilnya. Atau bisa juga dengan tombol keyboard, kita tekan tombol Shift F6 untuk merun. Jadi bisa dari tombol hijau ini diklik atau kita dari keyboard Shift F6. Hasilnya seperti apa nanti? Hasilnya itu pada saat dijalankan adalah seperti ini. Keluarannya nama, di sini kita nginput. Kalian silakan input namanya siapa. Nah, nanti pada saat diklik tombol OK, nih, di sini berarti kan ada event ya. Action listener-nya yaitu pada saat tombol OK ini diklik. Nah, apa yang keluar? Akan keluar pesan, tampilan pesan. Nah, ini menggunakan J option pane ya. Hello, Yuanita Sinatria. Nah, di sini hello, kata-kata ini adalah sesuai seperti yang kita ketikkan di J text field ini. Selesai. Nah, seperti itu. Jadi, apa yang kita ketikkan di sini nanti pada saat kita klik OK akan muncul di sini sebagai pesan hello. Yuanita Sinatria, oke. Kita klik tombol oke. Kalau mau keluar, klik tombol close. Nah, oke. Untuk malam ini, prakteknya itu saja dulu ya. Perkenalannya dengan menggunakan Apache NetBeans. Nanti silahkan kalian praktekkan langsung. Sekarang kalian download dulu ya softwarenya. Setelah itu kalian install dan bisa langsung kalian praktekkan. Oke. Itu aja dulu ya untuk malam ini yang Ibu jelaskan. Silakan kalian praktekkan. Kalau ada kesulitan bisa tanya Ibu ya. Langsung via grup atau Japri ya, WA ya. Oke, Ibu tutup ya untuk pertemuan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.